Manusia sering bingung ketika mendengar kata kesadaran. Mereka kira kesadaran itu hanya satu. Padahal bocah Angon sudah melihat sejak lama bahwa kesadaran itu ada dua. Satu berasal dari otak, yang disebut logika. Dan satunya lagi berasal dari jiwa, yang disebut rasa. Dua-duanya tampak mirip dari luar. Tapi yang merasakan perbedaannya hanya orang yang jiwanya masih hidup. Kesadaran dari otak punya tugas besar. Ia bekerja melihat dunia, menimbang, menghitung, menganalisa, dan mengatur hidup sehari-hari. Otak itu seperti mata lahir, bisa melihat bentuk, warna, kata-kata, dan suara. Tapi ia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal jiwa, dan tidak bisa memahami kedalaman yang tak berbentuk. Karena logika hanya percaya pada apa yang bisa dijangkau oleh pikiran. Kesadaran dari jiwa berbeda. Ia tidak berbicara, tidak berdebat, tidak menuntut bukti, dan tidak mencari alasan. Rasa hanya diam. Tapi diamnya itu menyentuh sampai ke tempat yang tidak bisa dijangkau otak. Rasa ini yang membuat seseorang bisa menangis ketika berzikir. Bisa tersentuh tanpa sebab. Bisa merasa dekat dengan Allah tanpa satupun kata. Inilah kesadaran yang mengenalnya, bukan dengan membaca, tapi dengan merasakan. Jika seseorang memakai logikanya untuk mengenal Allah, maka jiwanya akan mati. Karena logika hanya bisa memahami bentuk, sedangkan Allah tidak berbentuk. Maka yang terjadi adalah penjelasan panjang, tafsir yang makin rumit, dan hati yang semakin kering. Banyak orang mencoba jalan ini, dan akhirnya tersesat oleh pikirannya sendiri. Jika seseorang memaksa menggunakan dua kesadaran sekaligus, logika dan rasa campur jadi satu. Hasilnya tetap sama, jiwanya mati. Karena logika selalu lebih keras suaranya daripada rasa. Logika itu bising, sedangkan rasa itu halus. Ketika keduanya bercampur, yang menang pasti kebisingan otak. Namun jika seseorang kembali menggunakan kesadaran rasa untuk mengenal Allah, maka jiwanya akan kembali hidup. Rasa tidak mencari, tidak menafsir, tidak membuktikan. Rasa langsung menerima. Rasa langsung tunduk. Rasa langsung mengenal tanpa satupun kata. Dan dari sinilah hidup dimulai kembali. Walaupun keduanya bernama kesadaran. Bocah Angon tidak pernah menyebut yang dari jiwa sebagai kesadaran. Ia hanya menyebutnya rasa. Karena jika rasa ikut disebut kesadaran, orang akan bingung mana suara otak, mana suara jiwa. Dengan memisahkan namanya, bocah Angon bisa melihat jelas mana manusia yang sedang berbicara dengan logika, dan mana manusia yang berbicara dengan jiwa. Dan dari situlah bocah Angon tahu, siapa yang hidup, siapa yang mati. Siapa yang menggunakan rasa, siapa yang memakai logika. Siapa yang dekat, siapa yang hanya berputar-putar di luar ladang rasa.